Halo teman-teman, jadi sekarang kami berdua akan membuat sebuah video cara scraping data menggunakan spreadsheet. Halo, nama saya Revan. Dan nama saya Berto Pramana. Nah, kami di sini teman-teman akan membuat cara scraping data menggunakan spreadsheet. Jadi caranya itu simpel ya teman-teman, hanya membutuhkan sebuah software yang namanya Google Chrome. Nah, saksikan video berikut. Halo teman-teman. Jadi di sini adalah cara untuk men-scraping data menggunakan Google Sheet ya teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke caranya aja. Nah, bisa dilihat teman-teman di samping profil ada yang namanya Google Apps. Nah, kita pencet aja. Kita scroll sedikit. Ada yang namanya Sheet. Kita klik. Nah, di sini ada tanda plus nih. Kita klik lagi. Nah, di sini sudah masuk ke sheet-nya teman-teman. Jadi di sheet-nya nih, yang pertama kita lakukan adalah ketik sama dengan import HTML. Nah, ini import HTML, mengimpor data dari tabel atau daftar dalam HTML. Nah, jangan lupa tanda petik ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyalin URL dari web yang ingin kita ambil datanya. Jadi kita mau mengambil data dari web yang ingin kita ambil datanya teman-teman. Nah, contoh di sini saya ngambil dari Konter Pulsa, yaitu tentang harga dari token di dalam game Honor of King. Kalau saya mau mengambil data ini yang ada tertera dalam sini, saya copy dulu linknya, lalu ditempel di sini. Jangan lupa tanda petik ya teman-teman. Lalu dikasih titik koma, tanda petik. Nah, di sini kita ketik table. Oke, dan itu tanda petik koma 1 titik koma 1. Maaf, kemudian setelah itu tanda petik. Ini kita ketik en underscore us tanda petik kurung. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, apa sih fungsi dari table? Apa sih fungsi dari satu? Nah, pertama kita mulai dari tabel. Tabel ini adalah data yang berbentuk tabel teman-teman. Nah, seperti ini bisa dilihat dari atas ini sampai ke bawah sini. Ini adalah seperti tabel. Makanya diketiknya seperti tabel teman-teman. Lalu tabel ini juga seperti adalah bawaan dari impor HTML ya teman-teman. Jadi teman-teman, apa sih table itu? Jadi table itu adalah query teman-teman. Nah, query ini ibaratkan manusia, dan table itu adalah suku-suku yang beragam. Nah, lalu query ini adalah sebuah permintaan informasi dari database, sedangkan tabel adalah kumpulan data yang diatur dalam baris dan kolom. Nah, query ini juga dapat digunakan untuk mengelola data dalam tabel database. Nah, lalu satu ini apa sih? Kenapa harus satu? Kenapa nggak dua? Kenapa nggak tiga? Bisa kita lihat di webnya ini teman-teman. Tabelnya ini ada berapa? Hanya satu kan, dari atas sini sampai ke ujung sini. Nah, itu hanya ada satu tabel. Sedangkan jika di dalam web ini di bawah sini ada tabel kedua, dan teman-teman ingin mengimpor data dari tabel yang kedua ini, maka teman-teman ketik di sini ini 2, jangan 1. Jika teman-teman ketik 1 terus di webnya ini ada 2 tabel, maka yang diimpor adalah tabel yang harga game Honor of King ini. Honor of King ini yang diimpor, yang tabel atas ini yang pertama, bukan tabel yang kedua. Nah, jadi kita coba run ya. Nah, peringatan. Beberapa formula mencoba mengirim dan menerima data dari pihak eksternal. Kita izinkan akses. Jadi, kenapa dia seperti ada peringatan ini? Sebenarnya ini adalah minta permohonan izin dari pihak luar mengirim datanya ke dalam sini, teman-teman. Jadi kita izinkan. Nah, hasilkan teman-teman. Di sini tertera data dari web sebelah sini masuk ke dalam Google Sheet. Lalu kita coba yang kedua. Kita tes lagi ya di web satu web lagi. HTML tanda petik
Nah, di sini saya sudah mengambil data gempa bumi ya teman-teman dari BMKG. Saya salin, saya paste dulu, tanda petik, titik koma, tabel, petik, satu. Nah, kenapa ini satu lagi? Seperti yang bisa dilihat, cuma ada satu ya di sini tabelnya. Ini satu dari atas ini sampai ke bawah sini. Maaf, kelebihan. Nah, sampai di bawah sini cuma hitungannya satu. Lanjut. Setelah itu kita kasih titik en us titik kurung 4. Nah, Jadi teman-teman, mengenai NUS, jika Anda menambahkan NUS pada fungsi yang ingin kita tuliskan, mungkinkan kita ini ingin mengatur lokal atau format angka atau desimal. Namun ya teman-teman, sebenarnya fungsi import html itu tidak menggunakan parameter tambahan seperti itu. Format lokal itu biasanya diatur melalui pengaturan spreadsheet atau pengaturan akun Google Anda. Nah, itu dia penjelasan dari mengenai NUS. bisa lihat di sini ada gempa bumi, alamat filenya auto gempa, tanggal ini yang berapa nih? Maaf kurang kelihatan ya teman-teman karena kepanjangan teksnya. Jadi dia seperti ngimpor ya, pindahin data dari sini ke sini secara instan. Jadi kegunaannya ini teman-teman, scraping data dari web ke Google Sheet atau ke Sheet itu yaitu agar mempermudah mendata sebuah data yang kita lihat di web itu. Misalnya ribet nih, aduh di sini ngelihatnya aduh sulit sekali memahami webnya, terlalu banyak gambar. Nah, kita pindahkan ke dalam Google Sheet supaya lebih enak dilihat dan juga lebih mudah dipahami teman-teman. Jadi cukup sekian ya tutorial cara scraping data menggunakan Google Sheet. Jadi sekian, terima kasih.